Oke, sebelumnya Lause sorry ya dulu ya. Tadi soalnya saya ngejar waktu nggak keburu ya. Jadi kita kelasnya molor dikit ya. Nah, hari ini kita masuk ke bab 4 ya, yang keempat ya teman-teman ya. Bab 4 dari HSK 2 ini ya. Nah, sebelumnya teman-teman kita boleh open mic-nya lagi bareng-bareng. Kita coba baca bareng-bareng judul bab 4 ini ya. Yang bisa open mic, boleh open mic. Oke, siap. Judulnya ada 这个这个这个工作工作做是是是他他他帮我帮我介绍的。介绍的。的 Oke, nah itu jadi judul bab 4 ya. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di bab 3 kemarin, yang dia detailin itu di subjeknya. Jadi kalau kok mau kita lihat grammar, kan SPOK ya grammar ya. Subjek, subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Nah, kemarin yang dipanjangin atau didetailin kan di subjeknya ya. Subjeknya ada banyak keterangan ya, ada warna-warna, ini itu, sama kiri kanan ya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, di sini yang didetailin adalah keterangannya. Nah, objeknya tidak ada, gitu. Nah, keterangannya panjang tuh. Nah, kira-kira dari judul bab ini ada yang tahu keseluruhan artinya nggak? Dari judul bab ini. Jangan ngelihat ini ya, kita harus coba artiin satu-satu. Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, jadi yang pertama kita coba bedah ya. Yang pertama ada ceke itu artinya adalah ini. Ya, ceke itu ini. Terus yang berikutnya ada kongcuo. Kongcuo itu adalah job, ya, pekerjaan. Nah, yang berikutnya nomor 3 ada pang. Pang itu dia bantu ya, bantu atau tolong. Nah, yang keempat itu ada ciesao. Ciesao itu kenalin. Nah, jadi konteksnya di judul bab ini ya, itu ada misalnya ada 3 orang. Ya, yang pertama misalnya kita, yang kedua teman kita, yang ketiga ini sih company atau perusahaan. Nah, jadi ceritanya teman kita ini sudah kerja di perusahaan itu. Ya, nah jadi misalnya ini kita ya, ini kita, ini kita nih. Nah, terus ini teman. Nah, terus ada company ya, perusahaan ya. Nah, company ya. Nah, teman kita itu sudah kerja di perusahaan itu ya, di company itu. Nah, si teman kita ini mau ciesawin kita buat kerja juga di company ini. Ciesau itu kenalin. Nah, jadi teman kita mau kenalin kita, caloin kita buat kerja di company itu. Nah, itu yang dimaksud dengan judul bab ini ya. Kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, jadi 这个工作ini subjeknya ya. Subjeknya ya, 这个工作. Pekerjaan ini ya adalah ini predikat 他帮我介绍. Dia bantu saya kenalin. Ini
subjek, predikat, keterangan. Te ini sebagai penjelasan untuk menggantikan objek. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah kongco ini. Nah, tapi karena kongconya sudah dijadikan subjek, nah, jadi di sini cuma perlu pakai te. Kayak gitu. Nah, jadi te ini fungsinya adalah penjelasan dari si objek. Kayak gitu. Oke, nah kita coba buka mic-nya lagi ya bareng-bareng ya, teman-teman. Kita coba baca vocab di bab 4 ini ada apa aja sih? Kita coba buka mic-nya lagi bareng-bareng. Yang pertama ada sengzi. 生生子、日 Sengzi ya artinya adalah 嗯 ulang tahun. Ultah 生日、ya, ulang tahun. Nah, berikutnya ada wansang. 晚上 晚上、Wansang itu malam. Nah, berikutnya ada liang ke erzi. 两个儿两子、个儿子， Kira-kira ada yang tahu nggak artinya apa liang ke erzi? dua orang anak. Ya, dua orang anak laki-laki ya. Erzi itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu nier, nier ya. Nier sudah kita pelajari ya di HSK 1 ya. Nier artinya anak perempuan. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya ada tianhua. 电话、电话 Tianhua ini artinya adalah telepon. Nah, yang nomor 5 ada kansu. 看看书、Kansu itu baca buku. Nah, yang terakhir ada kongco. 工作 Kongco itu pekerjaan. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu vocab di bab 4 ini sebenarnya kalau Lause perhatikan ini mengulang, banyak kan rata-rata mengulang HSK 1 ya. Nah, yang poin utamanya di sini ada yang liang ke erzi, liang ke erzi. Nah, di HSK 1 kan kalau nggak salah teman-teman ada kerjain PR ya. PR angka ya kalau nggak salah ya. Nah, PR angka itu kan kita angka 2 ada yang tahu nggak bahasa Mandarinnya apa 2? 儿 Iya, Nah, atau di sini liang. kenapa pakai liang? Ada yang tahu nggak? lebih dari 1000. Ya, jadi angka 2 dalam bahasa Mandarin ya 2. Sebenarnya bahasa Mandarinnya itu ada 2 ya. Ada yang pertama itu ada Nah, yang kedua itu liang. Bedanya apa sih? Bedanya kalau di angka, khusus untuk di angka ya. Di angka Romawi pertama kalau angka. Yang pakai itu cuman angka 2 sama 20. Jadi ada sama sama kalau duanya, ini kan duanya di depan ya, teman-teman ya, duanya di depan. Nah, sama semua dua yang di belakang. Jadi contoh ada 12, 22, 32, dan seterusnya. Jadi kalau duanya di belakang, semuanya pakai Oke, jadi misalnya kalau 12 kan berarti ada er. Kalau 22 berarti se, gitu ya. Dan seterusnya. Kalau 32 berarti san, se, gitu. Jadi angka depannya itu cuma 2 dan 20. Sama semua angka belakang. Nah, untuk yang liang itu berarti di atas 20. Berarti 200, 2000, 20.000, dan seterusnya ya. Sampai yang paling gede itu semua pakai liang. Nah, itu untuk fungsi yang pertama, yaitu angka ya. Nah, sekarang di bab 4 ini HSK 2 itu dia mau jelasin fungsi yang kedua. Itu duanya untuk menjelaskan jumlah.
Berarti kalau menjelaskan jumlah harus ada satuannya. Oke, jadi maksudnya contoh dua buah buku. Satuannya berarti KBB-nya buah. Ya, dua buah buku menjelaskan bahwa bukunya jumlahnya ada dua. Dua ekor harimau, dua batang pohon, dua kantung sayur, 2 gram telur. Nah, jadi tadi gram, batang, buah itu semua adalah satuannya. Atau yang kita kenal adalah KBB, yaitu kata bantu bilangannya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak ya penyebutannya ya. Teman-teman ada yang bilang mungkin KBB, ada yang bilang satuan. Nah, intinya pokoknya satuannya ya. Satuannya itu apa? Nah, jadi kayak misalnya kita ke mall nih, ke mall ya. Ke mall mau belanja ke supermarket, kan misalnya ada telur ya, kita lihat ada susu, nah ada sayur. Nah, kita kalau mau beli 2 ikat sayur sama 2 gram telur, kan satuannya beda. Nah, kira-kira pakai satuan yang mana? Nah, itulah yang nanti bakal kita pelajari juga ya. Nah, cuman di bab 4 ini dia menjelaskan kalau semua barang, benda, kata benda yang pakai jumlah itu semuanya pakai liang. Semuanya pakai liang. Nah, jadi liang ke erzi. Nah, kalau teman-teman ada yang pernah dengar lagu Liang Zi Lao Hu, Liang Zi Lao Hu, nah, Zi itu juga KBB ya, satuannya. Liang dua. Lao Hu itu harimau. Nah, jadi Liang Zi Lao Hu itu 2 ekor harimau. Langsung maaf mau tanya, Ya, gimana, Vanessa? apa bedanya Link sama Yao itu apa? Ling sama apa? Yao. Tulisannya gimana? Ling sama Yao. Mau baca tahu lah, soalnya aku disuruh kayak nyebutin NIM gitu kan, tapi untuk penyebutan angka nol itu pakai link, pakai Yao gitu, Yao 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 gitu, Oh, nggak tahu. bukan. Yao itu satu. Oh iya, Yao, nah jadi Yao itu dibahas di HSK 1 bab 14 ya. Nah, itu beda lagi. I itu satu artinya, Vanessa. Nah, I itu satu ya, judulnya ya. I itu satu. Kalau yang tadi ini dua ya. Nah, Yao itu kamu pernah dengar nggak misalnya di Indonesia, kita lagi telepon nih ya, lagi teleponan sama orang nih, ditanya lewat telepon ya, nama kamu siapa? Alvan. Siapa? Alvan. Siapa sih? Alvan. Gimana sih tulisannya? Kita bilang misalnya Alvan ya. Itu pakai misalnya Alfa, Leo, Fanta, Alfa. Pernah dengar nggak Vanessa kayak gitu di Indonesia? nggak pernah lah, Chef. Nggak pernah ya. Jadi ini kata-kata ini itu untuk mempertegas si Alfa ini, Alvan. Supaya kita nggak salah spell gitu. Kadang kalau misalnya kita dengar Alvan kan tulisannya gimana? Pakai F Fanta apa V rumput? Pernah dengar nggak F Fanta sama V rumput, Vanessa? Nggak pernah juga lah, Nggak Chef. pernah juga ya. Nah, jadi intinya adalah untuk menjelaskan alfabet ini supaya orang di telepon atau orang yang dengar itu tahu bahwa oh dia ini ngomongnya ini alfabet apa. Kayak misalnya nama kamu Vanessa ya. Kalau misalkan Lause nggak pernah lihat nama kamu, bisa aja Lause spell gini, Vanessa. Bisa nggak? Bisa salah spell kan? Karena kan Lause nggak tahu, bener nggak? Iya benar. Atau misalnya Lause bisa tulis Vanessa, ya kan? Karena Lause nggak tahu spellnya gimana. Nah, kamu untuk menjelaskan itu, kamu harus jelasin kan, oh ini pakai, misalnya pakai double S atau F Fanta, V rumput gitu. Kayak gitu ya. Nah, itulah yang dipakai di Yao satu ya. Kenapa dia pakai Yao? Karena kalau kalian cari ya di Google, misalnya kalian, misalnya nanti kan ini kan langsung minggu depan libur ya, izin ya 2 hari ya. Nah, nanti teman-teman coba ya minggu depan kalian download keyboard dari bahasa Mandarin ya. Nah, itu untuk tulisan Yao
Saya langsung ketiknya di sini ya. Untuk misalnya tulisan I ya, I. Di sini langsung belum download yang keyboard yang simplified ya. Langsung downloadnya keyboard yang Chinese tradisional. Ya, belum ada. Coba langsung ganti share screen-nya ke laptop ya, teman ya. Untuk tulisan I itu sebenarnya ada banyak banget ya. Kalian coba iseng ya, iseng. Coba kalian cari download keyboard yang Chinese simplified. Terus kalian cari coba. Ini kelihatan nggak layarnya langsung? Nah ini kan ada dua keyboard ya. Chinese tradisional sama simplified nih. Nah coba kalian pakai yang simplified. Terus kalian tulis YI 1. YI 1 ya. Nah, itu kalau kalian perhatikan ya, tulisan yang YI 1 ini di baris pertama ini sudah ada 4, 7 ya, 7 aksara ya. Dan kalau langsung pencet kanan ini ada 7 lagi nih. 7 baru lagi, berarti total 14. Pencet kanan lagi ada 7 baru lagi, total 21. Pencet kanan lagi ada 7 baru lagi, 35, dan seterusnya nih. Kalau langsung pencet terus nggak habis-habis nih. Ini semuanya I, masih I terus ya. Jadi ada 90, 100 kali bahkan ya. Gitu, nggak habis-habis nih langsung pencet terus nih. Kayak gitu. Itu semuanya masih I. Nah, jadi di mereka ya, di China, itu kalau kita sebut I 1, kadang-kadang mereka, si pendengarnya itu suka salah paham. Ini I 1 atau I apa ini? Gitu ya. Kayak contoh kan kalian diajarin satuannya nolnya 8 kan I juga. Kemarin waktu angka, bener nggak? I ya. Jadi kalau I nolnya 8 berarti I. Ya kan? I. Nah, jadi untuk mempermudah si pendengar, mereka pakai ganti jadi yau, kayak gitu. Jelas nggak, Vanessa? Jelas lah, sudah paham. Nah, yaunya itu dipakai kapan? Untuk misalnya nomor kamar, nomor tiket, nomor antrian. Kalau misalnya kalian beli Mixue atau Pingxue di sana, kan misalnya dikasih nomor antrian setelah kalian bayar kan? Nah, kalau misalkan dia bilang misalnya 81, nomor antrian 81. Misalnya dia bilang PAI. Nah, kadang-kadang kita suka keliru tuh. Itu PAI-nya 8. Nolnya, nol, satuan nolnya ada I, ada 8. Atau 81. Nah, jadi dia ganti jadi payau. Gitu. Nah, itu yau. Nah, kalau link itu nol, Vanessa. Gitu. Link itu nol. Tulisannya gini ya. Itu nol. Nah, sekarang problemnya misalnya kalau Lause kasih pertanyaan 1001 bahasa Mandarinnya apa, Vanessa? Tahu nggak? 我不知道，一千零一salah. 1001 gitu ya. 1000. Ichen itu kan 1000. Ling 0 I 1 gitu. Ichen I. Nah, jadi dia tidak peduli ya misalnya nolnya misalnya 10.001 ya. Juga sama Iwan Ling I. Dia bilangnya cuma Ling aja ya. Tidak Ling I gitu bukan, tapi Ling I gitu. Jelas nggak Vanessa? jelas lah, Syah. Oke, 谢谢。sama-sama. Nah, jadi gitu ya perbedaannya ya. Yao. Nah, sekarang pertanyaannya jadi I dipakai kapan Nause kalau Yao itu untuk angka? Nah, I dipakai untuk menjelaskan ini ya, menjelaskan jumlah ini ya. Contoh misalnya 1 ekor harimau, 1 kantong plastik itu pakai I. Nah, terus misalkan kamar ke 1, ruangan ke 1, teater ke 1, ke 1 itu pakai I.
Tapi kalau angka yang benar-benar pure angka, pas pengucapan itu pakai yao. Nah, tapi angka yang di Lause bilang maksud angka pengucapan sama angka yang ini itu beda loh. Beda, ada yang tahu nggak bedanya di mana? Misalnya Lause mau bilang kedua, kamar ke satu. Kita bilangnya ti si i ke fangjian. Ti itu ke. Ti itu ke. Kita belum belajar ya. Nah, tapi kalau yang tadi angka nomor itu cuman misalnya di Pingxue Mixue ya. Itu cuman nomor tok gitu. Nah, itu bedanya. Oke, nah jadi balik lagi ya ke ini ya, ke apa? Ya, gimana? Kalau juara kedua pakai apa? Juara kedua itu ada vocab baru ya di dalam bahasa Mandarin namanya adalah Yajun. Yajun. Nah, jadi dia bilangnya bukan juara kedua tapi ada vocab barunya Yajun. Itu kita belum belajar. Tapi kamu bisa bilang ti erming, ti. Ti itu juga vocab baru ya. Ti itu artinya di. Ke artinya ke. Ti er ming. Ming itu kita sudah belajar ya di HSK 1 Ming, nama Ming Zi. Jadi nama atau juara kedua. Ti iming, ti erming, ti sanming. Nah, ti ini artinya ke gitu. Maaf, masih pinginnya boleh. Ini ya. Jadi ada ti. Ti kira-kira pininnya gimana Irma? DI. Ya, benar ya. Kira-kira nada berapa? Nada Ti. dua. Sekali lagi ti. Eh, Satu. 4 ya. Nada marah ti. Oh, Kalau nada berapa coba? Kamu kalau dengar er langsung nada ngomong. Nada berapa kira-kira? empat. 4 ya benar. Ming, nada berapa Ming? Dua. Ya benar ya, kayak gitu. Berarti kalau juara ketiga? Ti San Ming, Oh, oke, oke. Ti San Ming gitu. Oke, Shake Losa. Oke. Oh ya, nah teman-teman juga ya, kalian harus belajar pinyin itu sampai misalnya orang China ngomong apa kita tahu kira-kira dia ngomong nada berapa. Itu juga yang tantangan selanjutnya ya. Nanti kita belajar pelan-pelan ya ke arah situ ya. Pas nanti mau masuk-masuk HSK 3 itu kita pelan-pelan harus sudah masuk ke seperti itu ya. Oke, nah jadi coba kita mulai teks yang pertama ya. Teks yang pertama, Arina dan Dedi. Arina dan Dedi. Macy ya udah pernah denger ya delta ya kayak gitu. Jadi maksudnya untuk menjelaskan si itunya ya supaya orang yang mendengar tidak bingung. Makanya pakai yao. Oke, Arina belum bisa ya kayaknya. Adriana deh, Adriana. Adriana belum bisa juga. Vira, Vira. Aku bisa. Oh, Arina bisa ya. Arina, oke Arina. Arina jadi yang A, Dedi jadi yang B ya. Coba. Kamu mau baca sendiri apa mau ikutin Nause? Baca sendiri dulu Baca kali. sendiri, coba boleh. 生日快乐，Mm-mm. 这是sorry，这是送给你的。Ya, benar banget ya. Artinya apa? Sengri tadi 呃，kita belajar vocab artinya. Sengri itu birthday ya. oh birthday. Ya. Sheng diperhatikan ya teman-teman ya. Sheng itu artinya adalah lahir. Ri itu artinya hari. Jadi kalau Sengri itu hari lahir ya atau birthday gitu. Oke, selanjutnya Arina.
Artinya apa jadi kira-kira? Happy birthday. Ya, 这是 itu apa? 这 itu apa? 这 Ini, iya benar, 是 itu eh, apa? eh, 是 itu apa? Adalah ya. adalah. Ini adalah. Song itu apa? Song. Song ini deliver ya. Kita pelajari kemarin ya di bab 3 ya. Antar atau antar. Kei, kei ini preposisi ya. Artinya untuk. Jadi kei ini artinya untuk kamu, kasih kamu gitu ya. Jelas nggak Arina? Oh, iya, iya. Jadi dia ngucapin nih, 生日快乐, artinya happy birthday. Ini kasih ke kamu, ini anterin ke kamu ya, ini konteksnya ya. Kasih ke kamu. Gitu. Jelas nggak Arina? Kalau di sini cuma imbuhan aja ya, Lausnya. Te di sini ya, cuman pelengkap aja ya. Te ini seperti yang Lause bilang tadi ya, dia untuk menjelaskan objek. Objeknya apa kira-kira di sini? Dia jelasin nggak? Yang mau dikasih sama si pembicara A ini apa yang mau dikasih? Belum ada yang dikasih. Belum Hadiahnya ada. ini. Hadiahnya ini. Ya, Bener nggak, Arina? Nah, tapi ya, hadiahnya ini tidak disebutkan. ya. Nah, jadi kalau di Indonesia, misalnya ini, eh, kebalik ya. Hadiah ini kasih ke kamu. Ya, hadiah ini objeknya. Nah, kalau kita mau hilangkan hadiahnya ini jadi gimana? Ini kasih ke kamu ya. Nah, ini kasih ke kamu kalau di bahasa Mandarin ini jadi ini ya, jadi yang kalimat ini. Nah, tapi dia pakai te ini gitu. Jelas nggak Arina? Oh, ya, Lausnya. Oke, nah jadi te itu tadi ya untuk menjelaskan si objek. Kayak gitu yang objeknya di sini nggak di-mention ya, nggak dibilangin. Oke, nah 谢谢。selanjutnya Pak Deddy CC sama-sama. Yang B, 养 Oke. 鸡什么是一本书吗？Ya, artinya kira-kira apa? 嗯，什么 itu apa? Ya, Sanma itu apa? Apa ini? 是什么？是是 itu 是什么？ya Ini apa gitu? adalah apa gitu ya. Sesama Oke, itu adalah apa. adalah apa? Ya, Nah, terus 是是一本书吗？ya, nah ipen su pen itu tadi ya 一本 satuan pen ini di sini adalah satuan untuk buku. buku su ya. Ya, nah diterjemahkan ke Indonesianya nggak ada ya, karena kita di Indonesia satuan buku pakai buah, satu buah buku, dua buah buku ya. Tapi di Iya. sana pakai pen, jadi tidak ada terjemahan. Hmm. Oh pakai pen ya, Ya, pen jadi su. pakai pen. Oke. Nah, jadi Oh. apakah adalah satu Mm-mm. buku gitu? Hmm. Apakah adalah satu buku gitu? Jelas nggak, Pak Deddy? Oke, Pakai pen jelas ini ya. jelas. Nah, jadi Sih pen sih. ini satuan untuk buku, diingetin ya. Pen Nah, pen. jadi contoh novel, ya buku cetak, terus misalnya eh, komik gitu ya. Segala jenis buku, pokoknya semua pakai pen. Oke, Oke, selanjutnya Arina lagi. Sisi sama-sama. sih sih. 对，这本书是我写的。Ya, tuh ini artinya right ya. Benar ya artinya. Tuh ini artinya benar, right. Tuh artinya benar. Benar, that's true gitu ya. Benar. 这本书是我写的 artinya, Arina? 呃，
Buku ini adalah saya saya Y itu tulis. oh shit tulis. Buku Ya, ini adalah tulisan saya. ya benar ya kayak gitu. Xie itu kita pelajari di HSK 1 ya, Xie Hanzi. Xie Hanzi masih ingat nggak? Tulis aksara Mandarin. Oh iya. Nah, jadi 这本书是我写的, artinya buku ini saya yang menulisnya gitu. Nah, berikutnya lagi Pak Deddy. Pak Deddy, 是太谢谢 Ya, 你了. ya. Tai, 谢谢你了. Ya, 太 itu, Kenapa pakai tai? 太 ini artinya kemarin terlalu. Oh, oke. Oke, nah jadi Thai ini juga kemarin tidak masuk di 9 jenis terima kasih ya yang Nose kirim ya. Thai. Oke, oke. Dia juga maksudnya terlalu terima kasih. Maksudnya dia terima kasih banget. Nah, terima kasih banyak Hmm, gitu. Thai xie xie ni le.谢谢. Nah, jadi balik lagi ya teman-teman ya. Seperti yang Lause sering mention, karena arti itu sebenarnya tidak sama dengan terjemahan. Kalau mau kita terjemahkan, Thai itu kan terjemahannya terlalu. Tapi kalau kita terjemahin ke Indonesia terlalu terima kasih itu kayak aneh ya, kayak awkward ya. Nah, jadi makanya kita pakai arti. Nah, arti itulah yang karena kan China sama Indonesia kan pasti jauh banget ya perbedaan budayanya ya. Nah, ada gap di situ. Makanya diartikan supaya kita sudah membaur ke budaya Indonesia. Nah, di Indonesia biasanya pakai terima kasih banyak. Nah, keterangannya adalah banyak gitu. Lasha, maaf mau tanya, Ya gimana, Vanessa? kenapa kok di situ pakai le? Biasanya kan cuman cie ni gitu aja. Ya, lo ini dia partikel word kalau kamu mau cari. Dia ini kayak tambahan, imbuhan doang ya, partikel word. Jadi sebenarnya di beberapa konteks le bisa kita arti, ingat baik lagi ya, arti. Kan sebagai sudah. Benar nggak Arina? Tadi siapa yang tanya? Vanessa ya? Iya, Ya, kita bisa artikan sudah, tapi sebenarnya terjemahannya kalau kamu mau cari, kamu buka lagi buku HSK 1. Terjemahannya tuh dia partikel used in the end sentence di buku 1. jadi sama kayak pa, ma gitu ya. Iya, bener banget ya. Nah, makanya kita kadang juga tidak bisa terjemahin semata-mata sudah, karena dia di sini sebagai tambahan doang. Nah, orang China itu suka menambahkan partikel word di akhir kalimat. Contohnya kayak yang kamu bilang tadi, ne, pa, ma gitu ya. Nah, le juga gitu. Nah, tapi rata-rata mayoritas le ini bisa diartikan sebagai sudah. Hanya biasanya artiin sudah gitu. Jelas nggak, Vanisha? Jelas Lasha, cie. Oke, sama-sama. Oke, nah, Halo Laus, ya gimana, Irma? boleh nanya? Ya, boleh. Ah, ini apa namanya struktur kata-katanya pinginnya sama nggak ya? Misalkan dalam bahasa Indonesia, saya memasak roti, sama Mm-mm. nggak pinginnya dengan roti dimasak oleh saya? Beda. Saya memasak roti Heeh. itu pininnya wo wo 做 面包 Min- 面包 ini vocab baru ya kita belum pernah belajar ya 面包 gitu. Nah tapi 做 kita sudah pernah belajarin ya. Masih ingat nggak di HSK 1 Zhongguo Cai 做中国菜 Masak-masakan China. ya 做 itu mengerjakan sebenarnya melakukan sesuatu 面包 gitu. Nah tapi kalau roti dimasak saya kita bilangnya 面包 pay ada P-nya ya 我做 itu. Nah, pay tulisannya begini. Pay. Pay itu artinya di kalau mau di.
Jadi passive sentence ya. Kalau di bahasa Inggris kan ada passive sentence ya. Di. Jadi roti dikerjakan oleh saya, dimasak oleh saya gitu. Kalimat pasif. Jelas Masa nggak ya? mau tanya, sebenarnya Ya. kalau di Chinese itu dipakai nggak ya kalimat aktif, kalimat pasif kayak gini? Kok di Indonesia kan pengaruhnya kan gede. Nah, kalau di Hmm. sana karena kebalik-kebalik itu sebenarnya di sana itu cukup apa ya? Cukup ini enggak ya? Cukup cukup Berpengaruh juga. bermasalah enggak? Dipakai Hah? juga. Dipakai juga di sana. Di sana di China itu dipakai juga pay itu ya. Cuman yang dia bikin pusing adalah grammarnya ya. Kalau di Indonesia kan SPOK. Kalau di mereka itu SKOP. Biasanya P-nya di akhir kalau di mereka. Berarti Losa dari yang dua tadi kalimat yang saya bilang, yang benar-benar familiar di telinganya orang Chinese, yang kalimat aktif atau pasif, Yang yang saya aktif. Yang aktif. Tapi ada nggak yang ngomong? Ada juga jarang dipakai. Yang lebih familiar yang aktif. oke oke, share share. Oke, sama-sama. Le kan untuk penambah aja berarti nggak perlu-perlu banget dipakai. Terserah mau pakai atau enggak gitu. Maka penggunaan le seperti lah. Eh, yang misalnya barang ini aja deh. Ya, ya benar ya. Benar kayak gitu ya. Messi benar ya. Jadi dia sama kayak di Indonesia dong lah deh gitu ya. Sama. Jadi mau dipakai nggak mau dipakai sebenarnya sama aja. Cuman karena mereka budayanya sering nambahin kayak gini ya. Kalau kita di Indonesia kayak gini. Kayak gitu. Nah, tapi karena le itu banyak banget ya diartikan sebagai sudah ya. Karena dia banyak banget contoh partikel word di China yang pakai le. Kalau di Indonesia kan artinya jadi sudah. Makanya dia kadang ada orang yang mengartikannya sudah gitu. Sebenarnya itu adalah partikel word ya. Nah, jadi coba kalian cari di Pleco. Kemarin kan kalau nggak salah ada yang rekomendasiin Pleco ya. Aplikasinya namanya Pleco. Jangan Google Translate ya, Pleco. Dia kalau diterjemahin tuh hanya partikel used in the end of the sentence gitu. Nah, dia partikel jadinya. Dia bukan have, bukan sudah artinya. Gitu. Oke, coba kita masuk teks yang kedua ya. Coba Joselina dan Nurul. Nurul, belum bisa ya. Adriana deh tadi Adriana ya. Joselina dan Adriana coba yang teks kedua. Joselina jadi yang A. 早上有你一个电话 Artinya apa? pa- pagi pagi ini kamu 电话 itu Tianhua itu telepon. pagi ini kamu telepon gimana ya? Pagi ini ada satu telepon untuk kamu. Itu telepon kamu. Gitu. Ike tadi I itu kan satu ya jumlah ya. Ke itu kan satuan. Jadi ada satu telepon untuk kamu. Jelas nggak Joselina? Jelas. Oke, selanjutnya tadi siapa berarti? Adriana. 电话是谁打的？Ya, artinya电话 Tianhua telepon telepon. Ya, siapa? telepon siapa yang kasih ya? Siapa yang telepon tak? Gitu. Selanjutnya, eh siapa? Joselina lagi. 不知道 Iya, 是儿子接的 artinya? nggak tahu Ya, ini nggak tahu. anak laki-laki 接的 Cie itu angkat. angkat anak laki-laki kamu yang angkat Ya, terus selanjutnya lagi. Siapa? Adriana. 号
晚上我问一下儿子。Ya, artinya 好，OK。晚上malam ya, saya, malam hari saya, won itu tanya. wen, oh, Isya itu sebentar. wen, malam hari saya tanya anak Ya, gitu ya. Oke, nah jadi di sini grammarnya rada membelibet juga ya. Nggak usah jelasin dulu ya dari Tianhua ya. Jadi teman-teman, Tian, Tian kalau teman-teman perhatikan, ada yang tahu nggak Tian ini artinya apa? Tian ini artinya adalah listrik, mirip sama gambar listrik ya. Nah, jadi sejauh ini kita untuk aksara yang untuk vocab yang Tian ini di HSK 1 sudah belajar ada 4 ya. Yang pertama itu ada Tian, Now. Kalau teman-teman masih ingat Tian Now, Tian Now ada yang masih ingat artinya apa? komputer. Iya, benar banget ya komputer ya, komputer. Nah, selanjutnya yang kedua ada Tian Ing. Ada yang masih ingat Tian Ing artinya apa? Bioskop. Ya, benar banget ya. Tian Ing itu bioskop, bioskop ya. Nah, yang ketiga ada Tian Si. Ada yang masih ingat Tian Si itu apa? Televisi. Iya, benar ya. Tian Si itu television ya. Nah, yang keempat itu yang tadi kita pelajari ya, Tianhua. Tianhua itu artinya adalah telepon. Nah, jadi teman-teman ya, di sini kata-kata tien semuanya artinya adalah listrik. Sesuatu yang pakai listrik itu pakai tien. Bilangnya tien. Nah, jadi ada banyak lagi ya, lampu, tienteng gitu ya. Terus misalnya motor listrik atau mobil listrik bilangnya tiance gitu. Dan sebagainya ya. Nah, di sini yang mau kita bahas adalah di sebelahnya. Dia now, now itu apa? Now itu adalah otak. Nah, jadi otak elektrik. CPU itu kan sebenarnya core itu kan dari otak ya. Otak manusia yang dimasukin ke situ ya. Nah, jadi now itu otak. Nah, ini vocab baru ya buat teman-teman ya. Now itu otak. Ing itu apa? Ing itu adalah bayangan. Bayangan ya, ing itu bayangan. Kenapa bayangan? Kalau teman-teman perhatikan ya, ing dia gambarnya kalian ibaratin ya ada matahari. Matahari ya, matahari. Nah, terus ing itu aksaranya bagaimana sih? Nah, ing itu aksarnya begini. Terus di bawahnya kan ada kayak gini ya, di sampingnya ya, ing. Kalau kalian perhatikan ing ya, aksaranya kan begitu ya. Nah, ini nih apa? Jadi ini nih orang ya. Ini orang. Orang yang terkena matahari pasti dia menghasilkan bayangan. Nah, itulah yang disebut dengan ing itu bayangannya ya. Jadi kayak orang berdiri di bawah matahari, di bawah tanahnya kan pasti ada bayangan. Nah, terus apa hubungannya sama bioskop? Zaman dulu ya bioskop itu kan dia pakai layar tancap ya, pakai bayangan itu ya, pakai screen itu ya, layar jauh itu. Nah, ketika layar itu ditancap, ditembak ke tembok, itu kan ada bayangannya di bawahnya. Nah, makanya mereka gambarinnya pakai ing gitu ya. Makanya aksaranya ing. Nah, itulah yang kita kenal sekarang sebagai bioskop. Kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya ada tiansi. Si ini apa? Si ini artinya adalah vision. Hua ini artinya adalah bahasa. Nah, jadi teman-teman ini Hua itu juga bisa diartikan bahasa Indonesia. Kayak gitu ya. Ini Hua, ini itu Indonesia, ini Hua bahasa Indonesia. Kayak gitu. Nah, jadi Tian ini sebagai si telenya ini ya, television.
Tien, phone. Kalau bahasa Inggris phone ya. Ada vocab baru phone. Tapi kalau di China mereka bilangnya tele bahasa gitu ya. Tianhua. Nah, itulah yang kita pelajari di sini ya Tianhua. Nah, untuk Tianhua verbnya mereka pakai ta. Jadi ta, Tianhua. Grammar gampangnya itu ta itu menelpon. Tianhua itu telepon. Tadi ya, Tianhua itu tadi ya, telepon ya. Nah, di situ divariasiin. Kita balik lagi ya. Lihat ke grammarnya gimana nih. Tianhua, telepon. Tianhua, telepon. Se adalah siapa yang menelponnya. Tuh, di sini bisa kita artikan nya ya. Itu telepon siapa yang menelponnya. Gitu. Sei tate. Siapa yang menelponnya. Nah, jadi kalau misalkan di Indonesia, misalnya makan nasi, sifan. Sifan ini artinya apa, teman-teman? Makan Panas. nasi, ya. Nah, kita bisa bilang, Fan, si, sei, si, de, gitu. Itu nasi siapa yang makan itu? Ya gitu. Nah, ini grammar di China ya. Jadi dia bisa objek dulu. Nasi siapa yang makan gitu. Gitu. Jelas nggak, teman-teman? Nah, itu untuk grammarnya ya. Misalnya coba kita lihat lagi ya. Misalnya ini tadi ya, yang pertama ya. Misalnya tadi liu, liu itu adalah vocab untuk hadiah ya. Liu itu hadiah. Nah, kita bisa bilang liu si sei song de gitu ya. Ini kan tadi kan dia grammarnya kan 这是 song 给你的. Kita bisa bilang liu hadiah siapa yang kasih gitu. Nah, jadi dia bisa objek predikatnya di sini ya di belakang. Song de gitu. Oke, Caca izin open mic ya. Apa-apa. Hadiah siapa yang kasih? Nasi siapa yang makan? Telepon siapa yang telepon gitu. Nah, cuman problemnya kalau di Indonesia kan telepon si HP itu sama menelpon kan vocabnya sama ya. Bilangnya telepon sama telepon. Kalau di mereka dibedakan. Nah, makanya itu kadang bingungnya di situ ya. Nah, intinya kalian harus menghafalkan ta itu adalah verb atau kata kerja dari tianhua atau menelpon gitu. Oke, nah selanjutnya pu tao. Tidak tahu ya, pu tao. Tao itu tahu. Cie, cie ini angkat tadi ya, nyambung ya. Nah, terus ada wen isya. Saya tanya sebentar. Ya, tanya sebentar. Oke, karena tadi yang angkat si anaknya, makanya dia tanya sama si anaknya. Oke, malam gue tanya deh sama anaknya gitu. Itu maksudnya di teks yang kedua ya. Mau nanya lu sih, Ya, gimana, gimana? itu kan pagi, Chaosang. Iya, Kenapa dia nggak pakai artikel gitu kayak pagi ini chair Saosang? eh gini, pagi 这早上 ya. Karena dia kayak kalau kamu perhatikan ya di sini, dia kan kayak ada space di sini. Iya nggak, Irma? Di Iya, sini di kalimatnya ini kayak ada space ya. Nah, jadi kalau mau kita bacain tuh sebenarnya dia dipisah ada jedanya. 早上有你一个电话. Terus yang B 电话是谁打的 gitu. Jadi dia ada gap gitu. Nah, jadi dia bilangnya pagi ada telepon, satu telepon kamu. Terus telepon siapa yang telepon gitu. Ya gitu, Irma. Nah, terus kalau kamu bilang bisa nggak pakai bisa. Cuman di sini konteksnya itu dia mau ada space karena ini kan untuk menunjukkan ekspresi orang kan bercakapan ya. Gitu Irma, jelas nggak Irma? Eh, berarti Kurang nyambung. sebenarnya artinya
itu enggak, berarti sebenarnya itu kan si A-nya bilang seseorang itu kan menelpon kau pagi ini. Mm-mm. Kan beda dengan pagi ada orang yang nelpon. Kan beda ya. Hmm, Pagi ini ada orang nih yang nelpon kau gitu. iya. Kan beda kan berarti konteksnya Losa. Di situ konteksnya itu dia pagi hari ada yang telepon untuk si dia itu, si kamu itu konteksnya. Berarti di sana itu kalau bilang dia kan sebenarnya di sini kan memberitakan informasi kan, bukan Iya, benar. mengucapkan selamat pagi pagi ada Iya, nih yang nelfon. Bukan kayak gitu kan konteksnya. iya benar kayak gitu. Oh berarti kayak gitu cukup bilang cuman pagi doang, berarti nggak ada salsa nggak gitu ya? Iya, Oke oke di Lausa. di di percakapan itu kayak gitu. Apa bedanya Tianhua sama Soji? Iya benar ya, Vanessa. Tianhua itu telepon zaman old. Kamu bisa lihat di sini ya. Di situ kan Tianhua-nya mereka pakai ini ya, pakai genggam, telepon genggam ya. Kalau Soji itu HP, smartphone. Soji, Soji itu adalah smartphone. Soji. Nah, kalau di situ Tianhua itu artinya adalah telepon. Jadi smartphone dan telepon itu beda, Vanessa. Mungkin kalau konteksnya menyapa pakainya cawan sepertinya Kak. Ya, menyapa itu selamat pagi itu cawan ya. Selamat pagi itu cawan. Jadi di sini tuh dia kayak ada gap ya. Misalnya Lause mau ngomong sama kalian nih. eh, ini konteksnya udah siang ya. Tiba-tiba langsung ngomong kalian baru datang nih. Tuh tadi itu pagi pagi ada telepon tuh buat kamu gitu. Nah, itu maksudnya dia ngomong di sini tuh kayak gitu ya. Karena ini kan dia susahnya itu karena dia ngomong ya, percakapan ya. Percakapan itu kan kadang kita terserah-terserah kita mau ngomongnya gimana ya. Jadi kalau grammarnya yang benar-benar fix itu nggak ada pas kita ngomong. Grammar itu hanya diucapkan, dituangkan di kertas ya ketika kita ujian. Gitu. Mau ujian bahasa Indonesia baru ada grammarnya. Nah, di situ susahnya karena dia ngomong itu suka-suka. Dia mau ngomong gimana ya terserah dia gitu. Nah, problemnya di situ makanya teman-teman bingung ya. Nah, cuman kalau mau grammar bener-bener grammar formalnya ya seperti yang Irma bilang tadi ya harus ada ce cao sang gitu ya. Ce cao sang gitu grammarnya. Oke. Selanjutnya teks yang ketiga coba Sri Ayu sama Vira. Vira, Sri Ayu. Info dalam bahasa Indian. Aku yang A 老师。Ya, Vira jadi yang A, Sri Ayu kayaknya belum bisa ya. Berarti Amalia. 你喜欢踢足球吗？Ya, artinya apa? Vira. Kamu suka main sepak bola nggak? Kurang. Ti itu dalam bahasa Mandarin itu artinya tendang. Oke. Oke, nah jadi kalau di Indonesia kita bilangnya main bola. Tapi kalau di sana bilangnya nendang bola. Ingat-ingat ya, ti artinya nendang ya. Oke, benar. Selanjutnya, apa tadi berarti? Amalia ya. Amalia bisa nggak? 接下来是 Oke, 伟嘉喜欢 oke. Nah, di sini kita belajar vocab baru lagi ya. Fei Chang. Kemarin aja kita udah pusing ya. Tai, Hen, sama apa lagi tuh. Ini sekarang Fei Chang. Fei Chang ini lebih tinggi lagi, lebih ini lagi ya. Artinya sangat.
extremely. Ada tingkatan lagi. 非常喜欢. 非常itu kalau di Indonesia berarti sangat-sangat. Dia lebih tinggi daripada 很. 很 itu cuman sangat doang. Gitu. Nah, jadi Fencang dengan cuy, apa? fencang dengan eh, cuy ya, cuy ya, 最 cuy ya. sama aja. Apa? Itu atau lebih tinggi? 最 itu kan paling ya artinya ya. Itu yang paling tinggi. 最. Kalau misalnya terus tadi apa lagi? Kemarin itu lupa loh. 非常. 非常 itu di bawahnya Thai ya. Thai itu nomor duanya ya. Thai. Thai itu terlalu. Terus berikutnya ada 非常. Itu sangat-sangat. Terus baru ada yang terakhir itu 很. Kemarin 很 itu baru sangat doang. Itu. Ya, Messi bener ya. Itu bahasa Hokkien juga itu ya. Tianfa ya, bahasa Hokkien. Artinya HP ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi Hokkien itu kan dia bahasa daerahnya. Jadi kalau kayak kita di Indonesia, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, jadi Hokkien itu bahasa Jawanya. Bahasa Mandarinnya adalah Hanyu, kayak gitu. Nah, jadi balik lagi tadi ke Amalia, 非常喜欢 artinya apa? Sangat-sangat suka. Iya, benar ya. Sangat-sangat suka. Nah, berikutnya lanjut ke Ira. 你是什么时候开始踢足球的？ Ya, artinya? Kamu adalah kapan mulai nendang bola? Ya, 开始 di sini kita belajar vocab baru ya. 开始 artinya mulai. 开始 artinya mulai. Nah, jadi dia kapan mulai nendang bolanya itu? Nah, selanjutnya, 我是1岁的时候开始踢足呃足足球 ya, 足足球足球 足球 ya, 已已经已经踢了踢了十年10年了。年了。Ya, nah jadi artinya apa, Amalia? 我 Saya 10岁，呃11 岁 itu umur ya. umur Jadi 呃 11岁的时候 ketika umur umur 11 11岁的时候 ketika umur 11. umur 时候 itu waktu atau ketika ya. oh Nah, kalau waktu kecil 小时候11岁的时候 ketika waktu umur 11. Terus 开始 itu apa tadi? mulai Mulai 踢足球 tadi sepak bola menendang sepak bola ya. menendang sepak bola Oke. Nah, 已经踢了. icing 已经 ini vocab baru ya, artinya sudah. sudah Nah, makanya kenapa tadi Lause bilang ya sama teman-teman ya, le ini tidak bisa diterjemahkan sebagai sudah. Kenapa? Karena sudah terjemahannya adalah ijing. Nah, jadi le itu sebenarnya dia particle word. Nah, jadi ijing le artinya sudah menendang 10年了. 10年 itu apa? hmm, 10 tahun Ya, 10 tahun ya gitu.
Nah, jadi problemnya adalah kapan kita pakai le. Nah, jadi buat temen-temen ya yang mau kerjain PR, boleh nih. Kan habis ini kan libur panjang kan. Langsung rangkumin dulu ya. Kita seminggu ya nggak kelas ya. Jadi judulnya adalah particle word. Ya, kalian coba cari di ChatGPT ya, particle word dalam bahasa Mandarin itu apa sih? Kapan dia pakai particle word? Nah, particle word itu dalam bahasa Mandarin itu yang pertama itu yang kita pelajari ada a, ya a. A ini apa sih? Particle word apa sih? Gitu. Pakainya pas di konteks apa? Pas di kalimat apa? Nah, kalian cari di ChatGPT ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa Tata ya. Nah, terus berikutnya ada particle word dari pa. Ya, ini particle word untuk apa sih pa itu? Jadi tidak ada artinya ya. Dia itu particle word semua ya. Tambahan kayak de, doh, apa tadi? Dong, deh, lah, ya. Nah, terus selanjutnya ada ne. Ne ini apa sih ne ini? Yang boleh cari ya. Nah, terus selanjutnya ada le. Nah, le ini apa sih? Le ini particle word bukan sih gitu. Artinya apa? Dipakai di contoh apa? Di konteks apa? Gitu. Nah, kalian cari ini semuanya ada 4 ya. Yang kita pelajari sejauh ini sudah ada 4 ini ya. Kayak gitu. Nah, itu PR-nya ya. Kalian cari, tapi bukan cuman cari terus kerjain PR, tapi kalian harus sampai mengerti ini apa, kenapa kayak gitu. Kalau kalian nggak puas sama jawaban si ChatGPT, kalian boleh debatin lagi. Saya nggak setuju nih sama ini, saya cari di Google kok begini gitu. Nah, nanti dia bakal bilang, sorry, saya salah begini gini gini. Nah, gini gini, nah kayak gitu. Nah, jadi PR-nya kalian coba cari ya partikel word itu ya, supaya kalian lebih mengerti lagi, kayak gitu. Lause mau nanya, Ya, gimana, Amalia? kalau ma itu bukan partikel word ya? Ma juga sebenarnya ma juga ya. Jadi ma juga sebenarnya. Nah, jadi banyak teman-teman yang mengartikan ma itu sebagai apakah. Nah, tapi kalau Lause terjemahinnya ini ma ini partikel word untuk bertanya. Makanya biasanya ma harus selalu diikutin dengan tanda tanya. Gitu. Biasanya begitu ya. Yes, ya lause. Oke, sama-sama. Nah, jadi lihat nih ya, teman-teman bisa lihat ya. Ma dia diikutin dengan tanda tanya. Nah, pertanyaannya ada nggak yang ma nggak diikutin tanda tanya? Artinya beda nggak? Nah, coba kalian cari di ChatGPT ya. Tugas kalian juga ya. Jadi, tadi dilengkapin sama Amalia ya. Total ada 5 partikel word ya. Apa sih artinya? Kok ada yang partikel word bertanya? Kok ada yang partikel word ini gitu? Nah, kalau kita pelajari di bab HSK 1, ne itu kan ada yang diikuti kata tanya, ada yang bukan. Gitu. Bedanya apa sih? Terus nanti kalau kalian sudah, kalian kirim di apa PR-nya di Google Google Drive ya, link Google Drive-nya kayak gitu. Kalau te itu termasuk partikel bukan ya? Te itu bukan. Te itu dia conjunction, kata penghubung. Ah, oke, Xiaxilaos. Kata penghubung ya. Ini punya 2 arti. Ini ada kepemilikan sama penjelasan untuk objek tadi ya. Gitu. Oke, selanjutnya berarti tadi yang belum siapa hari ini yang belum? Nara, Nara dan Macy, Macy. 要老师，Oke, Nara dan 有老师，Nara jadi yang A, Messi jadi yang B. 你在这工作多长时间了？Ya, artinya apa Nara? Em, kamu di sini Ya, Kongco. 是
Cer Kamu itu, zai cer itu di sini. eh, Kongco itu tadi apa? Kongcu kerja. Ya, kerja. Terus tuo chang, Tuocang tuo chang itu seberapa lama? Nah, eh, tuo ini juga kita pelajari di HSK 1 ya. Jadi, tuo ini bisa kita artikan seberapa. Nah, jadi kata sifat itu sejauh ini kita sudah belajar ada berapa aja. Misalnya chang. Chang itu lama ya. Ini kata sifat yang baru kita pelajari. Kalau besar, besar bahasa Mandarinnya apa? Nara. Pak, Tak, ya benar ya. Nah, jadi kalau misalkan tuota, umur. seberapa besar? Oh, Kalau kalau kecil apa? Kecil. 叫 Xiao. Jadi kalau seberapa kecil, sosial. tuo xiao benar. Nah, terus ada tinggi. Kemarin tinggi kita belajar apa? Lupa. Kau, 过 ya. Oh, kau kau. tinggi. Kau yang lo saya tulisin di grup ya. Pendek itu ada dua ya. Panjang pendek sama tinggi pendek ya. Sama adanya dua. Jadi kalau seberapa tinggi, tuo kau. oh kau ya benar ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi tuo itu seberapa. Jadi kalau tuo chang seberapa lama. Nah, chang itu juga punya dua arti ya. Chang kalau teman-teman cari chang ini dia bisa artinya panjang, bisa artinya lama gitu ya. Nah, jadi tuo chang sijian le. Sijian ini kan tadi sijian itu waktu ya. Nah, jadi tadi hou ingat nggak teman-teman? Eh, hou itu artinya waktu. Nah, kalau sijian teman-teman masih ingat nggak kemarin Lause jelasin tentang sijian, cian, masih ingat nggak cian? Cian ini apa? Cian itu gap ya, dia ruangan ya di tengah-tengahnya. Jadi men ini kan pintu, terus ada barang di tengah-tengahnya. Jadi ada gap di situ ya. Nah, jadi cian ini bisa kita artikan sebagai ruang. Nah, jadi kalau cian itu ruang waktu ya sebenarnya terjemahannya ya. Jadi cian, tuh chang cian sudah berapa panjang, seberapa lama waktu dia bekerja di sana. Jelas nggak, Nara? Jelas lah sih. Dasyana selanjutnya berarti tadi siapa? Pak Usut. Aku 老师 Oke, gimana? Messi. 已经两已经已经ya, 两两两年两活了年两活了年。Kamu coba 多 dengerin 久 Lause. 两年. ？OK，Coba 两年. 2年，Ya, bukan 2年 ya, tapi 2年两年多了多了，ya. 我是我是bukan 我是nggak apa-apa nggak apa-apa pelan-pelan 我是ya. 20112011年年来的来的。ya. Kira-kira artinya apa Messi? Hmm, ini ada liang berarti dua ya. Ya benar dua. Nian itu tahun. Ya benar. Tua itu lebih. 已经2年多了. Artinya sudah 2 tahun lebih. Oke.
Udah Oke. 2 tahun lebih. 嗯，我是 Saya, saya oh 2011 iya,年 early 来的。2011. Tapi, Saya datang, 来 itu datang ya. oh iya, Lai datang. Saya Iya. datang dari 2011. Ya, Ya, benar ya. oh Nah, iya. jadi teman-teman perhatikan ya. 已经2年多了, sudah 2 tahun lebih. Saya datang 2011. Berarti buku ini kira-kira diciptakan 2000 berapa? 2013 ya, kurang lebih ya buku ini ya. Oke, selanjutnya lagi Nara. 你认识谢先生吗？ Ya, artinya Kamu kenal. kenal Ya, Tuan Xie. Tuan Xie nggak gitu ya. Kamu kenal sama Tuan Xie nggak gitu. Jelas nggak Nara? jelas harusnya. Oke, selanjutnya lagi Messi. Benar, langsung. Oh, Oke. langsung boleh dipandu lagi nggak? 认识，认识，我们是我们是大学同学。大学同学。呀，这个工作这个工作是是他帮我他帮我介绍的。介绍的。Ya, coba kamu baca lagi sekali lagi. 认识认识，我们，认识呀，我们我们，是大学呀，同学，同学，同学。呀，这个呀，工作嗯，是是呀，他帮他帮我呀，介绍的。ya. Kira-kira artinya apa? Kenal ya. Dia kenal sama si Mister Xie. Ren itu orang ya? Ren itu kenal. Oh, kenal. Dan ini benar ya artinya orang. Tapi ketika ditambahkan dengan radikal baru, dia berubah artinya jadi aksara baru. Artinya kenal. Eh, woman berarti saya. Kita, omen itu kita. Oh, 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 kalau ada mennya jadi kita ya, Los. Ya, men itu bentuk plural dari subjek. Oh, berarti kita. Adalah Tongsu aku ingetnya sekolah Tongsue itu kan ya. teman sekelas ya. Oh iya, 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 benar, teman sekelas. Teman Berarti kita sekelas teman sekelas. pada saat perguruan tinggi ya. Tasyue itu perguruan tinggi. Oh, Nah, college. college ya. Nah, Oh, terus ini berarti tadi judul kita bab ini. kita teman teman saat kuliah begitu Ya, ya. ya benar begitu. Eh, ceke tadi apa ya? Ceke itu, Ini, itu ini ya. ya, cek itu ini, Ini ya, kongco, untuk pekerjaan ya, itu se adalah, oh adalah ya, ta itu apa? kamu, eh, Dia, dia. ya. Pangwo tadi bantu saya, 介绍的 memperkenalkannya. Hmm, Jadi keseluruhannya artinya adalah kenal. Kita adalah teman satu kampus. Pekerjaan ini itu dia yang bantuin saya oh, memperkenalkan. ya Jadi langsung.
Jadi ketika diartikan ya, kita bisa aja artikan seperti yang apa itu apa, saya kayak yang tadi kamu bilang ya. Kadang kita paham artinya, cuman kalau mau diterjemahkan satu-satu, itu harus kayak tadi ya. Gitu. Maaf loh, Iya. Icin Ya, tadi apa ya? Icing itu sudah, Oh, bukan more berarti, bukan lebih. bukan. Icing itu sudah di nomor 9 nih, new words. Icing sudah artinya. Oh, berarti nggak nyambung sama arti yang bawah ya? Arti yang bawah, Itu Icin Liang Yan Tole oh yang iya, empat. sudah 2 tahun lebih. Lebih itu pakai tuo. Tuo itu baru lebih. Oke, berarti Icing itu berarti lawannya Sudah. bukan kurang. Bukan, gitu. Kurang itu adalah sao sedikit. Berarti kalau kita bilang kurang 2 tahun itu bilangnya Putau, itu beda lagi oh, nanti. Pu itu tidak. Tahu itu sampai. Tidak sampai. oke, makasih ya Lucy. Untung ditanya. Soalnya ngertiinnya tadi, oh ya, ngertiin teks bu di bawah more berarti artinya less gitu-gitu. Berarti enggak ya? Enggak, beda dia. Tuo itu baru lebih. Langsung keluar ke meeting ya. Oke, nah itu jadi yang kita pelajari di bab 4 ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Udah, izin tanya. Ya, gimana Vanessa? Yang kemarin bahas perbedaan tiga te itu loh, Lasha. Oh iya, oke. Coba ya, Lausa ajarin ya. Te ya, kemarin Pak dijawab itu. Tapi itu belum belum apa? Belum kita pelajari sih. Yang kita pelajari baru satu. Langsung. Ini di luar, berarti ini di luar ini ya, di luar materi ya. Jadi te itu ada 3 ya. Te itu gampangnya ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada te. Yang kedua ada te. Yang ketiga ada te. Nah, ini semua adalah conjunction ya atau kata hubung ya. Jadi misalnya te yang pertama, te yang pertama itu kayak gini ya. Itu artinya ada 2 ya. Yang pertama adalah kepemilikan ya. Ini yang sudah kita pelajari sejauh ini baru te yang pertama ya. Kepemilikan. Yang kedua artinya adalah penjelasan dari objek. Sampai sini paham nggak, Vanessa? Paham, Lasha? Paham ya? Jadi kalau Lause mau bilang buku yang besar, bilang gimana? Bilangnya gimana, Vanessa? Ta, te, su, ya. Ta, te, su. Nah, te di sini bisa kita artikan sebagai yang. Di konteks ini kita artikan sebagai yang ya. Nah, jadi misalnya ada banyak buku ya, ada banyak buku. Ditanya sama si penjual tokonya mau yang mana. Kita bisa bilang tate. Artinya yang besar gitu. Tanpa harus menyebut si bukunya itu. Nah, itu tadi yang kita bahas di grammar yang bab 4 tadi ya. Te untuk menjelaskan objek gitu. Sampai sini paham nggak, Vanessa? Paham, Lasha? Nah, kalau misalkan punya saya, punya dia, punya saya bahasa Mandarinnya apa? Wote. Ya, nah itu juga te penjelasan yang kedua ya. Jadi te ini punya 2 arti ya, kepemilikan dan penjelasan dari objek. Nah, berikutnya te yang kedua. Te yang kedua ini ya itu te yang diikutin oleh predikat.
Nah, jadi misalnya ya, eh predikat yang kita pelajari tadi apa? Ti ya, ti menendang ya. Ti ti te menendangnya kuat misalnya besar. Kita bilangnya gimana jadinya? Angel, Vanessa. Ti te kuai misalnya. Kuai ini cepat ya. Jadi ti te kuai kayak gitu. Jelas nggak Vanessa? Jadi polanya adalah biasanya predikat diikutin dengan te yang ini. Paham loh, Syah. Nah, Jadi, kalau yang te yang ketiga itu kata kata sifat, kata keterangan. Te yang ketiga itu kata keterangan. Keterangan diikutin dengan te itu. Jelas nggak Vanessa? Jadi saya contohnya keterangan kebalikannya dari ini ya. Kuai te ti gitu. yang keterangan itu masih agak bingung sih, Lause. Kalau misal yang kedua itu udah ada bayangan kalau misal makan dengan cepat gitu berarti kuai kayak gitu. Ya benar ya, yang kedua ya. Ya, nah Nah, yang kalau ketiga yang ketiga itu dia kebalikannya, kuai te tsu gitu. Dia penjelasan dari sifat kebalikannya dari yang nomor dua gitu. Udah masih bingung ya? masih bingung. Jadi te itu dia untuk menjelaskan kata sifat sebenarnya. Jadi misalnya cepat dengan lari. Kalau yang tadi kan makan dengan cepat. Kalau cepat dengan makan itu pakai te yang nomor tiga itu. Kebalikannya dari yang nomor dua. Gampangnya gitu. Kalau contoh penggunaannya sehari-hari gitu gimana, Rasya? Coba bentar ya, lo belum kepikiran. Tadi, sebenarnya kayak tadi ya, cuman lo belum kepikiran. Coba lo cari di Google ya. Misalnya dia misalnya kalau di bahasa Inggris itu lebih kayak Ly. Kamu bisa bahasa Inggris nggak, Vanessa? Ya bisa dikit. Misalnya Oh, beli aggressive, gitu. aggressively, artinya apa? Oh, sangat agresif. Dengan sangat agresif kan? Kita bisa pakai kita bisa pakai bahasa Mandarinnya adalah agresif pakai te itu. Misalnya slowly artinya apa? Dengan sangat lambat. Ya, kalau lambat bahasa Mandarinnya man. Nah, jadi man te man man te cow artinya slowly, walk slowly. Cow itu walk te man itu pelan-pelan ya. Man te cow artinya walk slowly gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu mau artikan ya, yang kedua sama yang ketiga ini sebenarnya sama aja ya. Yang kayak kamu bilang tadi makan dengan cepat, cepat dengan makan, cuman dia diputar aja, Manesha. Oke, paham loh, Syah. Ya, nah di situ ribetnya Mandarin ya. Ketika dia diputar dia pakai te-nya beda. Oke, nah jadi coba langsung kasih contoh soal ya. Misalnya ada kata sifat, terus ada kata kerja di sini. Kira-kira pakai te yang satu, dua, apa tiga? Dua. Tiga. Ingat tadi yang kedua itu, yang ketiga itu untuk menjelaskan kata sifat ly. Kalau yang kedua itu predikat dulu, baru te. Jelas nggak Vanessa?
Oh iya lah, Sir. Oke, oke, paham. Oke, ingat ya, pokoknya predikat itu pakai te yang kedua. Kalau sifat pakai te yang ketiga. Bingung nggak Vanisha? Udah ada gambaran Ya. waktu dijelasin pakai slowly, Hmm. aggressive gitu. Udah Ya, lumayan. oke, gitu ya. Ya sih loh, Sir. Sama-sama. Nah, jadi buat teman-teman mungkin rada sulit juga ya memahaminya ya. Karena nggak usah kalian ya, Lause pun kadang bingung juga ya kalau disuruh kasih contoh. Intinya kalau kalau di arti, intinya teman-teman selalu ingat ya, arti. Kalau mau arti budaya Indonesia itu gampang, simpel aja. Karena Indonesia itu simpel. Nah, problemnya adalah ketika kita mau tahu bahasa Mandarinnya itu. Nah, jadi kalian kalau mau tahu bahasa Mandarin, kalian tidak boleh artikan. Kalian harus pahami, buang dulu konsep bahasa Indonesia kita buang dulu. Buang dulu. Nah, kita mau coba ngerti bahasa Mandarin baru kita buang baru masuk ke sana. Di bahasa Mandarin budayanya slowly walk itu beda sama walk slowly. Itu pakai aksaranya beda di budaya sana. Di Indonesia sama, pokoknya jalan pelan intinya dan jalan pelan gitu. Pelan jalan, jalan pelan sama. Kayak gitu. Nah, jadi makanya kalau kalian mau artiin ke Indonesia, emang nggak bisa. Karena di Indonesia simple, sama. Kita bahkan nggak ada present perfect, nggak ada future, nggak ada past tense, nggak ada. Kita cuman ya pokoknya itu. Kayak gitu. Kita pakai tensesnya itu pakai waktu, keterangan waktunya. Saya makan kemarin, saya makan sekarang, saya makan besok. Sama aja. Keterangan waktunya yang beda. Kalau di bahasa Inggris berubah-berubah. Begitupun di bahasa Mandarin. Nah, jadi kalau kalian mau mempelajari bahasa, kita harus buang dulu bahasa Indonesianya, kita masuk ke bahasa mereka. Baru kita bisa paham. Kalau kita konsepnya masih mau bawa ke Indonesia, susah belajarnya. Gitu. Nah, itu pengalaman dulu Lause ya. Lause juga, soalnya Lause juga berangkat belajarnya dari kalian ya. Sama dari nol juga. Waktu awal Lause mau belajar juga susahnya di situ ya. Karena kita konsepnya pemahamannya masih bahasa Indonesia. Kayak gitu. Nah, di Indonesia kan juga pakai SPOK ya. SPOK. Di China itu pakai SKOP. P-nya di akhir ya. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, itu jadi tadi bab 4 ya. Kira-kira kita belajarnya gitu. Sejauh ini teman-teman ada yang mau bertanya? Lausa, Ya, gimana? boleh nggak Lausa setiap pertemuan kita jawab latihan? Soalnya kan sama aja, masih error sama jawaban-jawabannya gitu. Jawab latihan ya. Coba kita latihan yang tadi deh. Latihan yang tadi ya. Tadi yang sini udah ngerti belum? Satu, dua, tiga, te ini. Udah? Udah paham ya? Ini di luar konteks saya sekali ya. Coba Iya, langsung mau cuma tanya sama kamu ya. Kalau misalkan langsung mau buat kalimat, saya titik-titik, misalnya ayah, mobil. Pakai te-nya yang mana, Irma? Misalnya ada bahasa Mandarin, wo, titik-titik, ce, mobil ce. Kira-kira yang pakai te pertama, ya? Ya benar ya, yang pakai yang pertama. Kenapa pakai yang pertama? karena yang kedua adjektif, yang ketiga adverb. Ya, kayak gitu ya. Karena ini dia kepemilikan ya masuknya ya. Kalau yang kedua itu adjektif ya, sifat ya. Ya, Yang ketiga adjektif, yang kedua predikat. Yang kedua verb, sorry. oke, yang gitu ya. Nah, terus kita tadi belajar verb ada apa? Kamu tahu verb ada apa? Kata kerja misalnya, Irman. Di Inggris atau di Mandarin kok? Di Mandarin. Kata kerja. Ya, Maksudnya jenis kata kerja atau bagaimana? misalnya makan bahasa Mandarinnya apa, Irman? Oh, Jevan. Se, ya. Nah, terus kata sifatnya misalnya cepat, kuai. Ini Ya, kira-kira pakai te yang mana?
Kalau C pakai yang kedua, kalau yang terakhir pakai yang ketiga. Ya, benar kayak gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman, kita boleh open mic-nya bareng-bareng ya, teman-teman. Open mic-nya bareng-bareng ya. Kita coba review-review dikit ya. Review-review dikit ya bareng-bareng ya. Hmm. Oke, ada yang masih ingat nggak keterangan waktu dalam bahasa Mandarin itu ada pagi, terus awal pagi, terus siang, sore, malam. Nah, kalau awal yang pagi bahasa Mandarinnya apa? Ada yang tahu nggak? 早上 Ciao. 早上， Cao, ya. 早上 Kenapa pakai cao? Kenapa pakai cao? Ada yang masih ingat? karena di atas mataharinya. Karena cao itu artinya adalah awal. Pagi, pagi itu sendiri ada yang masih ingat nggak? Bahasa Mandarinnya apa pagi? Sang. Sang apa? Bukan. Sang-u. Ya, bener ya. Jadi, kalau teman-teman masih ingat, nggak usah jelasin itu keterangan waktu ketika apa. Ada yang masih ingat? Iya, Keterangan waktu ketika matahari ada. Matahari di tengah. Adalah keterangan waktu ketika matahari ada. Jadi pagi, siang, sore itu semua ada mataharinya ya. Itu pakainya Nah, sekarang berarti kalau pagi itu apa? Ayo Sang boleh open mic-nya kita coba kuis latihan dikit ya. berarti ada di atas. Sang-u. Ya, sangu. Kenapa sangu? Kenapa sangu? Ada yang tahu nggak? karena mataharinya ada di atas. Iya, Ini benar. Mataharinya ada di atas ya, sangu. Nah, berarti kalau cao sang, cao itu tadi awal, sangnya punya si sangu. Berarti dia lebih pagi lagi daripada pagi ya. Nah, kalau siang apa? Dong U. Tong-u. Chong-u, oke, Chong-u. Nah, kalau sore, 下午 Xiao-u. Xiao, benar ya, Xiao, artinya sore. Nah, kalau malam, 晚上 Wansang. Wansang, oke. Nah, sekarang coba kita latihan di bab 4 ya. Bab 4 tadi ada apa? Yang kita pelajari ya. Berarti ada vocabnya. Oke, tadi ada yang masih ingat nggak? Dua dalam bahasa Mandarin itu ada apa aja? Erliang. Mali. Sama liang. Sama liang ya, bedanya apa? Kalau R itu angka, Ya, Liang itu kalau bisa jumlah Satuan. kalau liang itu 200, 2000 ke atas. iya benar. Kalau R itu 2 sampai 32 puluhan pokoknya. Yang ada Oke, di belakang puluhan penyebutnya. oke benar ya. Itu untuk yang angka ya. Nah, berarti kalau misalkan nggak usah kasih soal, titik-titik, ada pen sama su, itu pakai apa? Pakai R. Liang. Buah, buku. Nah, sudah nggak usah kasih tahu jawaban. Liang. Ini dua. Duanya pakai yang mana? Liang. Kenapa Liang. pakai liang? Karena jumlah. Kan jumlah. Iya, benar ya, karena jumlah ya. Benar ya. Nah, terus berikutnya kita belajar tadi ada apa belajar? Ada vocab sengri. Ada yang masih ingat nggak apa? Ulang tahun. Seng itu tadi nggak usah jelasin artinya apa?
sheng itu lahir, zhi itu hari. Nah, jadi kalau sheng zhi itu apa? Hari lahir ya atau ulang tahun ya. Oke, tadi ada yang masih ingat nggak? Ada 4 vocab tentang Tian. Ingat. Ada apa aja? Ingat. Tianse, Tianhao, Tian, Tian Ying, Tian Tian Tian, Hua, Ya, Tian, Fa, Tian Fa, Tianhua itu artinya apa? telepon, Ya, telepon, kalau Tianse, televisi, televisi, ya. Kalau Tianying, bioskop, apapun. oke, bioskop ya. Terus kalau misalkan vocab baru tadi kita belajar ada mulai, artinya apa? Vocab bahasa Mandarinnya. 开始 Kaisi ya. 开始，Nah, jadi kalau misalnya nggak usah kasih soal, hmm, mulai besok kita tidak belajar bahasa Mandarin. Apa bahasa Mandarinnya apa kira-kira? 我们开始我们开始昨天不是 Besok, kita 明 pelan-pelan 天 ya. Mulai besok. Mulai besok. Bahasa Mandarinnya apa? 明天开明始 天开 Ya, 始，明天开始. Kenapa dibalik? Karena di bahasa Mandarin itu dia ketuker ya. Kayak kita misalnya mobil biru. Di bahasa Mandarin itu biru mobil. Gitu. Nah, jadi penjelasannya di sini kata bendanya adalah besok ya. Kata bendanya besok. Tapi yang menjelaskan besok kan mulai. Penjelasannya ada di mulai ini kan. Nah, penjelasannya duluan. Jadi 明天开始gitu ya. Jadi kebalik. Nah, terus kita itu apa bahasa Mandarinnya? 我们我们 Woman bener. Tidak 不不 pu. Ya benar. Oh, Bedanya pu sama mei itu apa? Mei itu belum bisa Ya, belum. Itu tidak. Mei sama pu itu tidak. Cuman Oh, bedanya Mei itu dipakai once in a time ya, sekali. Satu momen doang. Contoh misalnya ya, eh, ada pertanyaan nggak? 有没有问题? Kalian bisa jawab 没有. Kalau kalian jawabnya 不有, artinya kalian nggak boleh sama sekali tanya. Itu bedanya pu dan mei ya. Pu itu statement bahwa selamanya saya tidak gitu. Nah, jadi di sini kita statement ya. Mulai besok saya tidak belajar bahasa Mandarin, jadi pakainya pu gitu. Nah, kalau kalian jawab Meyo, pada saat itu tidak ada pertanyaan, belum ada pertanyaan. 5 menit kemudian bisa jadi ada pertanyaan gitu. Oke, belajar bahasa Mandarinnya. 学习 Xue aja ya, xue. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan Vanesha ya. Belajar, belajar, vocab dasarnya dalam bahasa Mandarin adalah xue xi. Vocab dasarnya. Sama kayak di bahasa Inggris ya. Di bahasa Inggris misalnya kita belajar vocabnya adalah study, vocab dasarnya. Tapi ketika ketemu present perfect jadi have studied. Kalau ketemu present continuous jadi studying. Nah, have studied dan studying adalah variasinya dari study. Nah, begitupun di bahasa Mandarin ya. Bahasa Mandarin, vocab dasarnya dari belajar adalah 学习. 学习. Nah, tapi biasanya prakteknya kita tidak memakai 学习, ya, kita memakai 学 aja. 学. Bahasa Mandarin apa? 汉语， Hanyu, bener ya, Hanyu.
Oke, nah yang Lause bilang ke kamu, tao. Tao itu artinya adalah sampai ya, sama kayak pertanyaan Irma tadi ya. Kurang dari itu tao, tidak sampai. Nah, karena belajar itu tahu itu sampai. Jadi kayak misalnya Lause menyampaikan ilmu ke kalian. Kayak sekarang nih. Kalau sampai ke kalian, kalian bisa bilang, 我学到了. Saya dapat pembelajarannya. Makanya kita bilang 学到 gitu. Nah, itu yang tadi Lause jelasin ya, Vanessa. Jelas nggak? Jelas loh. Jadi kayak oke, I got it gitu ya. Ya, 学到 itu sampai. Gitu. Nah, Nah, jadi inilah bahasa Mandarin dari kalimat tadi ya. 我明 Kalau 天会 mengerti apa langsung? 明白 bahasa Hokkien apa? Liao Kai ya? Mingpai. Mingpai itu mengerti ya. Mingpai. Nah, jadi mulai besok langsung bisa tanya ke kalian, Mingpai lemah, sudah ngerti belum? Kalau Hokkien aku sih ngaiti loh, ngaiti gitu. Nah, itu ya. Oh, itu langsung nggak tahu tuh dari bahasa apa itu. Singkawang sih. Oh, Singkawang. Berarti kayak ya? Oh, bukan. Hokkien. Iya sih. Cuma kadang-kadang ada yang mirip gitu sama Hokkien. Itu kayaknya dari bahasa Liaoci deh kayaknya. Bahasa Ya, mana dia? Liao ya. Liao memang mirip sama Hokkien sih. Hmm. Lause Liaoci ya. tadi Iya? ada sempat bilang apa yang Mao itu kan katanya artinya otak. Nah, Iya. di bahasa Hokkien itu kita selalu bilang kayak Bonao bonao ya. itu Ya, kayak gitu ya. Bonao. mirip Itu juga dipakai ya di sana ya. Itu artinya kasar. Tidak ada otak gitu ya. Bonao. sisi Lause. Oke, sama-sama ya. Nah, jadi teman-teman, kalian boleh coba cari-cari lagi ya di rumah ya. Selama 1 minggu ini kita berarti bertemu lagi tanggal 27. Tanggal 27 ya, teman-teman ya, hari Selasa ya. 2 minggu lagi ya, karena Lawasa minggu depan izin. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ya tadi ya, pesan Lawasa itu satu ya. Kalian kalau bisa cari lagi gitu. Jadi kalau Lause dulu ya waktu belajar bahasa Mandarin, Lause pas kelas itu cuman cari intinya aja yang mau dijelasin apa. Sisanya di rumah Lause pasti bakal cari lebih lagi di internet, di mana gitu. Nah, itu baru benar-benar kalian bisa memahami ya. Kalau kalian belajarnya dari kelas doang, biasanya itu kurang. Kayak gitu. Nah, jadi pertemuan sebelumnya kalau nggak salah Lause ada bilang ya, kalian mengerti itu, misalnya kalian mengerti nih sesuatu yang Lause ajarin, tapi kalian nggak praktekkan. Nah, ilmunya itu cuman apa? Berdebat di otak kalian. Ini bener nggak ya kayak gini ya? Nah, itu problemnya di situ ya. Ketika kalian sudah menjawab sendiri pakai pemikiran kalian, oh kayaknya begini nih. Nah, itu problemnya nanti. Ke depannya bakal salah. Nah, jadi ilmunya harus kita praktekin. Praktekin dengan cara apa? Ya mungkin kalau kalian ada yang punya kerabat orang China, atau boleh cecetan sama Lause, ya kayak Vanessa kemarin sudah mulai cecetan ya. Nah, jadi makanya Lause bilang ke Vanessa kan, 学到 dia dapat vocab baru ya, 学到gitu. Nah, jadi Lausa, teman-teman boleh apa gimana? Lausa maaf, itu ada 3 pertanyaan halaman 29, boleh dijawab sebentar nggak ya Lausa? Halaman 29 Iya, yang latihannya ada 3. latihan yang mana ya? Yang di buku HSK. Buku HSK halaman 29. Iya, yang tadi di bawahnya itu loh Lausa. Oh, kamu mau bahas pertanyaan yang ini? Yang Halaman dua puluh iya sembilan. itu Oh, tadi. kamu mau latihan yang ini tadi. Iya, Oke, yang mana? yang Yang itu yang ini, satu. yang nomor 3 ini. Iya, Oh, yang nomor 3 ini. iya Lausa. Kira-kira jawabannya apa menurut kamu? Pucet tau Lausa. Ya udah, coba kamu artikan ini artinya apa? Saya Ya, cai chuo Cai Fan itu sedang mengerjakan sedang memasak nasi.
Semating, mating itu nama orang. Cie itu angkat ya. Jadi saya sedang memasak nasi. Semating cie de tianhua. Jadi mating yang angkat teleponnya. Gimana kita bisa tahu ya Lausa itu nama orang atau itu memang ada kata artinya? Eh, hafal sih. Mating itu nama orang artinya Martin. Karena ada huruf kapitalnya nggak sih? Kalau Iya, aku bisa biasanya kayak diartikan gitu. kayak gitu juga ya. Cuman kalau langsung sih lebih ke hafal ya. Martin sering denger. Ya bisa diartikan kayak gitu sih. Karena nih di selanjutnya Wang Fang juga huruf kapital ya. Wang Fang. Nah jadi jawabannya yang nomor satu adalah C ya. Oh, tapi kalau penyebutan kan nggak ada huruf kapital ya, jadi Ya tidak belum ada. ngerti. Jadi kalian harus hafal sih gitu. Terus berikutnya 这个工作是王芳帮我做的，Teng, teng, teng. 我想请他吃饭。这本书是我写的，我是20岁的时候开始写书的，我是6岁开始打篮球的，我非常喜欢。Gitu. Jadi Hmm, nggak usah kasih tahu dulu ya jawabannya ya. Nanti kalian coba cari lagi di rumah kenapa jawabannya itu. Nah ini juga boleh jadiin PR ya. Nanti kalian jelasin kenapa jawabannya itu. Oke, udah terjawab Irma? ya udah selesai. Udah Ternyata ya. banyak yang salah. Kamu jawabnya apa emang? Kayaknya yang benar cuma satu. Itu juga karena ngeliat gambar. Yang nomor dua paling cowok yang Jadi bekerja. kalau langsung sih untuk menjawab pertanyaan kayak gini harus tahu keseluruhan artinya dulu ya. Keseluruhan artinya harus tahu dulu baru bisa jawab kira-kira pakai verb yang mana, pakai noun yang mana gitu. Tapi boleh ya loh, kalau setiap pertemuan kita jawab ini kan cuma sedikit ya, Heeh. gitu. Ya Jadi kita boleh, bisa tahu gitu, kita salah boleh. berapa, benar berapa. Nggak apa-apa nanti setiap pertemuan langsung kasih jawabannya kayak gini ya. Ya, toshesha loh. Oke, ada lagi? Kalau di kelas yang sebelumnya kalian ngerjain soal juga ya? Iya, jadi semua soal-soalnya dibahas gitu, Rosa. Oke, berarti ya udah besok kita coba kerjain soalnya. Karena kalau langsung sih nggak begitu membahas soal itu ya. Ya nggak apa-apa. Berarti besok kita coba ya pertemuan bab 5 ya. Tanggal 27 ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Voucher, aku mau nanya. Iya, gimana? Kontak voucher di grup itu yang mana ya? Soalnya kemarin aku malah, tadi aku ngechat malah ngechat adminnya gitu. Nomor voucher yang mana? Ini nomor saya ini. Itu yang tadi barusan chat tuh. Oke, makasih. Oke, Cisek. sama-sama. Ada lagi? Maaf loh, berarti kita liburnya itu emang Selasa dan Kamis tepat minggu depan gitu ya? Iya, soalnya langsung mau perjalanan ke China. Mau izin dulu gitu. Makanya kemarin juga kan cari guru pengganti. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Untuk, oh ya, untuk teman-teman yang ngambil program 3 kelas sekaligus ya, itu nanti mulai berikutnya lagi tanggal 19 Februari ya. Karena aslinya kan kita beres di tanggal 12 ya. Tanggal 12 harusnya kita beres yang HSK 2 ini kan tanggal 12. Pertemuan berikutnya tanggal 17, tapi tanggal 17 kan tahun baru Imlek ya. Jadi mulai berikutnya lagi tanggal 19. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau lanjut lagi berarti mulainya tanggal 19. Kalau nggak salah teman-teman yang ngambil 3 program lanjutan udah langsung invite ke grup yang baru ya. Grup yang intro 2 berarti. Gitu.
Nah, buat temen-temen yang baru, yang mau tertarik buat ikut program lanjutan, boleh chat admin ya atau Lause. Jadi kita masukkan ke grup yang baru, kelas baru gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Lausha, maaf aku izin live ya. Iya, boleh. Ya, ini udah mau Masih. live juga kok. Udah Saputo, Mandarinnya Saputo ya, udah kurang lebih ya. Oke, teman-teman, jadi kayak gitu dulu ya. Nanti kalau misalkan kalian ada apa yang mau disampaikan, kalian boleh chat Lause ya. Gitu. Yes, ya, Ya, Rosha. sih semuanya. 谢谢老师。谢谢老师。Ya.